Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 yang beranggotakan saya Nadifatun Nabilah, kemudian ada rekan saya Januar Adrian, Muti Kamila, dan Naufar Azhar akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Penjelasan yang pertama yaitu teori kedatangan Islam di Indonesia. Menurut Ajumardi Ajra, Islam datang ke Indonesia yang kompleksitas, artinya tidak datang dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Fenomena ini menjadi benari karena kemudian ditemukan teori kedatangan Islam ke Indonesia. Tentang kedatangan Islam ke Indonesia, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Yang pertama, ada pendapat Pinje Navel, sarjana Belanda. Ia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut kemudian membawa Islam ke Nusantara. Snok-Hurgorje mengembangkannya dengan berhujah. Begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India, Muslim Dekhan, pedagang perantara dalam Timur Tengah dengan Nusantara, datang ke dunia Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Yang kedua, menurut Mokut, sarjana Belanda lainnya, ia berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Ia mengamati batu nisan di Pasai bertanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 20 September 1428 Masehi. Mirip dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim, wafat tahun 822 Hijriah 1419 Masehi. Yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Patimi berpendapat bahwa bentuk dan gaya batu nisan tersebut justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Sehingga ia menyimpulkan bahwa asal Islam yang datang ke Nusantara adalah wilayah Bengal. Pendapat ketiga yaitu Kaiser. Ia memandang Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar kesamaan penganut mazhab Syafi'i di kedua wilayah tersebut. Arnold Crawford Naguib al-Atas memegang teori bahwa Islam datang ke Nusantara dibawa langsung di Arabia. Neiman dan Hollander juga memegang teori Arab dengan memandang bukan Mesir sebagai sumber Islam di Nusantara, melainkan Hadramaut. Sebagai ahli Indonesia setuju dengan teori Arab ini sebagaimana pada seminar tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Indonesia, yang menyimpulkan bahwa Islam datang langsung dari Arabia, tidak dari India, tidak pada abad ke-12 atau ke-13, melainkan dalam abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahun 1963 di Medan pernah diselenggarakan seminar ilmiah bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari negeri Arab. Kedua, pesisir Sumatera Utara adalah daerah pertama yang dimasuki Islam. Setelah itu, masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu Aceh. Para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Nah, Islam ini merupakan agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekkah dan Madinah. Agama Islam ini berkembang sangat begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya, terbukti dari bagaimana pemeluk Islam yang semakin begitu banyak. Indonesia ini sebagai negara yang dengan pemeluk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang sekali mengenai bagaimana masuknya Islam ke Indonesia hingga sekarang menjadi agama yang dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia, yang diantaranya adalah pertama ada berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada saat itu. Hubungan pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab
untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai, atau Sribusa. Nah, kedua ada berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah yang pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai, itu Samudra Pasai. Nah, di antara sejarawan yang menganut teori ini ada C. Snog Hurgronje, W.F. Sutterheim, dan Bernard H.M. Fleck. Ketiga ada berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Indonesia. Karena selain berdagang, mereka juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang ditemuinya, terutama kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai. Nah, yang keempat ada berita dari Cina. Menurut tulisan Mak Huan yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho, menyatakan bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Disebutkan dalam sumber-sumber Cina bahwa pada abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin di pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera yang disebut Taksih. Yang kelima ada sumber dalam negeri. Banyak sekali sumber-sumber dalam negeri yang menerangkan bagaimana berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Salah satunya itu penemuan sebuah batu di Leran, Gresik, yang merupakan batu bersurat menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu tersebut memuat tulisan bahasa Arab dan juga memuat tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun 1028. Makam Sultan Malikus Saleh yang berada di Sumatera Utara wafat pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik meninggal tahun 1419 Masehi. Jirat makan didatangkan dari Gujarat. Nah, lalu selanjutnya merupakan beberapa sumber saluran penyebaran Islam di Indonesia yang menurut Uka Chandra Sasmita. Ada saluran perdagangan. Kesibukan tahap ini ada pada abad ke-7 hingga ke-16 yang melibatkan para pedagang Arab, Persia, dan India. Proses Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kalangan atas hingga masyarakat kalangan bawah turut serta dalam kegiatan perdagangan ini. Kedua ada saluran perkawinan. Di sini para pedagang mulai menetap dan membuat perkampungan yang bernama pekojan. Dilihat dari sudut ekonomi, pedagang Muslim memiliki status yang lebih baik dari beberapa kalangan pribumi. Hal ini membuat banyaknya pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menikah dengan para pedagang Muslim. Para pedagang Muslim mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal tersebut, contohnya seperti Raden Rahmat dan Nyai Manila. Sebelum dinikahi, para wanita pribumi harus melalui proses Islamisasi yang dimana cukup sederhana hanya mengucapkan kalimat syahadat. Nah, yang ketiga ada saluran pendidikan. Di sini ulama, kiai, dan guru agama yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh Islam ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya yang akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Lalu keempat ada saluran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan secara langsung, secara sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperoleh ridhonya, tasawuf ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Yang kelima ada saluran kesenian. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Proses Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui wayang dan musik. Sunan Kalijaga, salah satu wali yang
aktif sekali menyebarkan Islam dengan menggunakan wayang. Sementara Sunan Bonang yang aktif menyebarkan Islam dengan musik, yaitu Tombo Ati, yang hingga sekarang masih dinyanyikan banyak orang. Terakhir ada saluran politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam proses Islamisasi. Di Maluku dan Sulawesi Selatan banyak masyarakat yang masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Setelah Islam mulai tumbuh, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti oleh penyebaran agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Nah, untuk sejarah Wali Songo itu dengan penyebaran dakwah Islamiyahnya di Pulau Jawa. Sukses gemilang, perjuangan para wali ini tercatat dengan tinta emas, dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak Bintoro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Islam benar-benar menjadi agama yang mengakar pada saat itu. Nah, para wali ini kemudian mendirikan sebuah masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat mengajarkan agama. Konon, mengajarkan agama di serambi masjid ini merupakan lembaga pendidikan tertua di Pulau Jawa, yang sifatnya itu lebih demokratis. Pada masa awal perkembangan Islam, sistem seperti ini disebut gurukula, yaitu seorang guru yang menyampaikan ajarannya kepada beberapa murid yang duduk di depannya. Sifatnya memang tidak massal, bahkan rahasia, seperti yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Selain prinsip-prinsip keimanan dalam Islam, ibadah, masalah moral juga diajarkan, ilmu-ilmu kanuragan, kekebalan, serta bela diri. Sebenarnya, Wali Songo adalah nama suatu dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila ada salah seorang wali tersebut pergi atau wafat, maka akan segera diganti oleh wali yang lainnya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentunya banyak tokoh lain juga yang berperan. Namun, peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ini pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas, serta dakwah yang secara langsung membuat 9 wali ini lebih banyak disebut dibandingkan dengan yang lain. Nah, ke-9 wali ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Adapun peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam antara lain: pertama, sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Ketiga, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih untuk mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. Ketujuh, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Kedelapan, sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan kekuatan politik pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pertama, ada agama dan politik pada masa kolonial. Dimulai dengan membentuk koloni-koloni dagang Islam di daerah hulu sungai dan kota-kota pesisir Kepulauan Indonesia, lalu berkembang menjadi fasal-fasal Islam yang seringkali terkenal karena kekayaan dan semangat dakwahnya yang tinggi. Hal itulah yang kemudian mendorong para aristokrat Indonesia tertarik kepada Islam. Bagi mereka, memeluk agama Islam itu menjadi hal menarik secara ekonomis dan menguntungkan secara politis. Masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa Islam itu telah menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Meskipun masuknya Islam tidak dengan sendirinya mempersatukan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat, kebanyakan perlawanan yang dijumpai menggumpal sekitar umat Islam. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, ideologi Islam memang merupakan kekuatan sosial yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Seorang Belanda yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Dr.
Dowes Dekker pernah berkata, kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari bumi di Indonesia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia mencakup 3 kebijaksanaan pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ada memecah belah kekuatan Islam di Indonesia melalui politik divide et impera dengan sikap netral terhadap agama. Kedua, mengikis habis pengaruh Islam dengan memajukan kebudayaan Barat melalui pendidikan dan pengajaran, menuju terciptanya asosiasi dan Indonesianisasi. Ketiga, menumpas tegas munculnya doktrin dan pergerakan politik Islam, terutama yang dipengaruhi oleh ide-ide pan-Islamisme. Selanjutnya ada agama dan politik pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, ada 2 partai politik Islam di Indonesia yang tergolong besar pendukungnya, yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Di masa ini, Islam merupakan kekuatan real yang besar di samping beberapa komunitas lainnya, semisal kelompok nasionalis atau PNI, kelompok sosialis atau PSI, dan kelompok komunis PKI atau PKI. Pada saat itu, Soekarno mencetus ide Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tokoh-tokoh Masyumi langsung menentang keras ide Nasakom Soekarno seperti Syafruddin Prawinegara dan khususnya Muhammad Natsir. Natsir mempunyai prinsip bahwa agama Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Bagi Natsir, urusan kenegaraan dan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam. Lalu di sini ada agama dan politik pada masa Orde Baru. Perkembangan krisis yang terjadi pada penghujung Orde Lama dan akibat yang ditimbulkannya, ada beberapa hal berikut yang bisa disebut dengan kelahiran era Orde Baru. Pertama, ada kegagalan sistem multipartai. Kedua, percaturan politik yang bertumpu pada dasar ideologi partai dalam suasana masyarakat yang belum cukup menghayati aturan permainan politik yang ada. Ketiga, perpecahan karena campur tangan partai ke dalam birokrasi dan menjadikan birokrasi sebagiannya. Keempat, partai politik mempergunakan corak totalitarian. Kelima, penyusup partai komunis ke dalam tubuh ABRI sehingga menimbulkan ketegangan di tubuh angkatan darat, dan interaksi politik di desa ditandai oleh nilai-nilai primordial, orientasi parochial, dan hubungan patron-klien sehingga mengurangi persatuan pedesaan dan menimbulkan konflik interpersonal. Di saat ini juga mulai muncul satu tempat organisasi pemuda dan mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Pelajar Islam Indonesia atau PII, Persatuan Sarjana Muslim Indonesia atau Persami, dan Gerakan Pemuda Islam atau GPI. Bahtiar Effendi berpendapat bahwa warna yang diletakkan dalam konteks Indonesia pada tahun 1970-an, suatu periode yang mengungkap sejarah pembaharuan keagamaan menjadi semakin jelas. Kalau boleh dikatakan bahwa periode 1970-an merupakan watershed pembaharuan pemikiran keagamaan. Perubahan sikap Orde Baru yang akomodatif terhadap umat Islam sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari fenomena sosial dari tahun 80-an berupa terjadinya Islam birokrasi. Selanjutnya ada agama dan politik pada masa reformasi. Di masa awal era reformasi, banyak pemimpin muslim terkemuka mendirikan partai politik baru. Di antaranya mereka adalah Abdurrahman Wahid, pemimpin Nahdlatul Ulama atau NU, yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Amin Rais, para pemimpin Muhammadiyah, mendirikan Partai Amanah Nasional atau PAN. Deliar Nur mendirikan Partai Ummah atau PUI, dan Yusril Ehza Mahendra mendirikan Partai Bulan Bintang atau PBB. Pembentukan partai politik Islam ini sempat menjadi bahan diskusi dan perdebatan di antara para pemimpin dan intelektual muslim sendiri peserta kalangan pengamat politik dan politisi.
Adapun konflik antar umat beragama pada masa ini umumnya tidak murni karena faktor agama, tetapi faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama, seperti konflik Ambon dan Poso. Sedangkan perselisihan atau ketegangan yang terkait dengan persoalan agama umumnya dipicu oleh 3 faktor, yakni persoalan pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama yang tidak sesuai dengan aturan serta penistaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik. Ditambah, jika kelompok minoritas itu memiliki banyak aliran, denominasi atau organisasi yang masing-masing berkeinginan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, walaupun secara teologis sebenarnya tidak ada perbedaan. Di sini saya akan membacakan kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Peradaban kerap disinonimkan dengan kebudayaan bahkan sejarah, padahal ketiganya memiliki makna yang berbeda. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang sering ditemui dalam peradaban Islam, khususnya di Indonesia. Islam di Indonesia masuk dan berkembang sekaligus memberikan peradaban yang besar bagi bangsa Indonesia. Hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia tersisipkan nilai keislaman. Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada 7 Masehi, agama Islam berkembang dengan pesat. Pada masa penjajahan, tokoh intelektual Muslim yang telah melahirkan karyanya diantaranya Hamzah Pansuri dari Aceh, Samsudin Al-Sumatrani dari Sumatera, Nuruddin Araniri dari Aceh, Haji Ahmad Ripang dari Kalisasak, Sayyid Usman dan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Dalam rangka proses terbentuknya negara NKRI, tokoh-tokoh agama yang aktif berjuang diantaranya yaitu Wahid Hashim, Cokro Aminoto, Samsudin, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammad Nasir dan juga Kartosuwiryo. Setelah Indonesia merdeka, pada masa Kamidet Syahrir dibentuk Kementerian Agama, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1940. Peradaban emas Islam di Nusantara akan tercapai ketika paradigma keberagaman mengusung pandang progresif, membela demokrasi dan mengedepankan humanisme. Dan yang terakhir ini maksudnya adalah suatu kepercayaan bahwa sekalipun agama didesain dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ia diturunkan hanya untuk manusia dan ajarannya demi kebahagiaan manusia sendiri. Perkembangan Islam yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi lain. Membaca Islam yang di Indonesia rasanya cukup penting, sebab dari hasil pembacaan itu kita sebagai umat Islam dapat mengetahui akan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia setelah Islam mengalami beberapa fase perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa bentuk peradaban Islam di Nusantara poin pertama yaitu pesantren peradaban pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan ciri khas yang unik. Juga dianggap sebagai sistem pendidikan yang paling tua di Indonesia. Dalam pendidikan Islam di Indonesia juga dikenal adanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dan untuk tingkat universitas di Islam di Indonesia juga kian maju sering dengan perkembangan zaman. Poin kedua yaitu gerakan masyarakat Islam dan politik. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah diberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia, bermula dari pembaruan pemikiran pendidikan Islam di Minangkabau yang disusun oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam di Bogor dan juga Solo, Perserikatan Ulama di Majalengka, dan juga Persatuan Islam Persis di Bandung, Nahdlatul Ulama atau NU di Surabaya, dan juga Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Candung Bukit Tinggi, dan partai politik seperti Sarekat Islam yang merupakan kelanjutan dari SDI, Persatuan Muslim Indonesia yang berdiri di Padang. Dan poin selanjutnya yaitu budaya dan adat istiadat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Bahasa Arab ini sudah banyak menyatu dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya kata wajib, fardu, lahir, batin, musyawarah, dan juga surat. Dalam hal ini, nama juga banyak dipakai nama-nama yang berisi bahasa Arab. Kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian,
Banyak dijumpai seni musik seperti qosidahan, rebana, marawis, barzanji, dan juga sholawat. Kita juga melihat pengaruh di bidang seni arsitektur, rumah peribadatan atau masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. Dan yang poin selanjutnya yaitu ekonomi. Peradaban dalam bidang ekonomi juga tidak ketinggalan. Daerah-daerah pesisir yang sering dikunjungi para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan juga Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah yang lainnya seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim piatu, fakir, dan miskin. Peradaban konkret dalam bidang ekonomi yang bercorak Islam dapat dilihat beberapa sistem perekonomian berbasis Islami. Lembaga-lembaga sosial yang bernapas Islam semakin banyak bermunculan, baik berorientasi dari kasus bencana alam, kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.